Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawa ke Gaza. Di situ ia terbelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Lah elah, tadinya orang yang keren banget bisa ngangkat ono ini, waduh jadi kayak begitu. Nah, itu kejatuhan dia, kejatuhan Simpson, karena dia udah bucin banget ya sama cewek itu, apapun dikasih. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kita sering kali, aku belum punya pacar nih, aku jomblo nih, cari pacar. Oke, yang akan cari pacar, dan yang sudah pacaran, yang saat ini, yuk kita mau gali pasangan yang berdasarkan firman Tuhan itu apa? Ya, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Oh iya, tolong bacain. 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Koyeye, adakah Koyeye? Hilang ya? Terkeluar. Keputus ya? Ya, Koyeye. Oke, Cika tolong. Sebentar. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Oke. Di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Artinya apa? Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 ini, yaitu menjadi pasangan yang seimbang dan sepadan. Berarti seperti apa? Yang seiman tentunya. Kenapa? Kenapa mesti seiman? Ya, kamu sudah jelas banget di Alkitab dikatakan, janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Persamaannya apa yang kamu dapat? Terang dan gelap bisa bersatu? Hah? Tidak, ya. Yang seiman. Terus yang sama-sama dalam Tuhan. Nah, yang sama-sama. Jadi, ya, kalau kayak gini gimana dong, Ci? Saya udah punya pacar nih, Ci. Ya, saya hanya menghimbau. Di dalam Alkitab dituliskan seperti ini. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ya, kalian harus sepadan. Tapi kan saya cinta banget sih sama dia. Ya, saya hanya menghimbau dan firman Tuhan mengatakan seperti itu, dan kelanjutannya terserah kamu. Ya. Tapi kalau saya pribadi, I say no. Karena nanti akan sekali banyak perbedaan. Ya, banyak yang akan menjadi kerikil-kerikil. Ya, ingat, pasangannya yang seimbang, yang sepadan, berarti seiman, sama-sama dalam Tuhan. Terus seperti di 1 Korintus 10 ayat 31, siapa ya? Tesa. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31, demikianlah firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Oke. Kalau mau mencari pasangan, yang kedua adalah spirit hidupnya hanya memuliakan Allah. Karena di dalam 1 Korintus 10 ini dikatakan, nih, saya jelaskan sekali lagi, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum yang lain, lakukannya semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Berarti melakukan apa saja, mau makan kek, mau minum kek, dengan kemuliaan Tuhan. Seperti apa sih memuliakan Tuhan? Di sini ayatnya agak berat, jadi saya persimpel aja ya. Spirit hidupnya memuliakan Tuhan seperti apa? Misalnya cari makanan rohani, yaitu rajin ibadah. Ya, kedua, melakukan hal-hal positif. Ya, ketiga, menjaga kekudusan.
Atau say no sex before married. Ini di sini be fair. Before. Sex before married, say no. Kenapa? Terus yang terakhir nggak selingkuh. Kenapa? Ci, sex before married kan udah terjadi zaman sekarang. Is okay, Ci, nggak ada masalah. Iya, di situ kamu nggak ada masalah, tapi itu bermasalah dengan Tuhan. Kenapa? Saya sangat menentang sekali sex before married atau seks sebelum menikah. Jadi istilahnya, nih kalian yang masih ABG, bukannya saya mengajarkan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal porno. No, saya hanya memberikan education, ya. Saya hanya memberikan sisi pengajaran. Apa itu sex before marriage? Pertama, kamu akan mengalami mental yang tidak siap. Apa kamu sudah siap? Kalau kamu melakukan sex before marriage, otomatis 2-3 bulan lagi kamu akan punya anak. Kamu udah siap? Oh enggak, Ci, aman, Ci, aman, nanti saya bisa atur. Kamu bisa atur, aman. Dosa kamu mengintip. Ci, Tante, ada kok yang melakukan dulu, terus jadi pendeta. Emang ada yang melakukan dulu jadi pendeta. Bukan saya menghakimi, tidak, tapi lebih baik tidak. Apa yang sudah dilarang sama Tuhan, apa yang sudah dikatakan sama Tuhan nggak boleh, ya jangan ditentang. Kalau kamu udah tahu ini nggak boleh tapi kamu lakukan, kamu akan mengalami sendiri nanti akibatnya. Itu urusan kamu sama Tuhan, bukan kita yang mengecam. Waduh, dia nih, nih anak nih ternyata nih udah melakukannya sebelum menikah. Tidak, kita tidak punya hak untuk itu. Kita tidak ada hak untuk menjudge kamu. Kita tidak ada hak untuk melabeli kamu. Tetapi kalau kamu sudah tahu, kamu sudah ngerti kalau Tuhan itu tidak senang dengan seperti itu, berarti kamu tidak menjaga kekudusan. Ya. Yuk, saya menentang keras. Setiap ponakan saya, coba tanya sama Gracia, sama Tessa, sama Ripka. Kalau Ciko udah dewasa sendiri. Itu selalu saling saya sering banget wanti-wanti. Awas lo ya. Jangan macem-macem pacaran. Jaga kekudusan. Pacaran boleh, jaga kekudusan. Terus saya bilang, jaga kekudusan, jaga kekudusan. Karena apa? Itu sebagai wanita itu adalah kehormatan yang perlu dijaga. Sebagai pria, itu adalah apa? Ayo, apa? Ngerti nggak? Para pria, ngerti nggak? Tanggung jawab kamu loh. Para pria, kamu harus pegang prinsip kamu. Jangan jadi cowok, apa ya? Jangan jadi cowok yang gampangan juga. Tidak. Seorang pria pasti akan menepati janji. Seorang pria sejati akan bertanggung jawab. Jika dia melakukan hal seperti itu, berarti itu bukan pria baik. Ya. Jika hal itu, udah loh, kita kan pacaran udah lama. Pegangan tangan aja, pegangan. Oke, pegangan tangan. Kiss. No. Kiss pipi. No. Aduh, kiss apa? Dahi. No. Kiss lips, kissing lips. Oh, apalagi? No. Kenapa? Dengan kamu melakukan seperti itu, nanti akan mudah terbawa suasana, akan termudah oleh pembawaan iblis. Ini Cici edukasi, ini Tante edukasi, supaya nanti kalian atau sekarang kalian sedang berpasangan, sedang melakukan menjalin hubungan, itu harus yang positif relationship-nya, jangan yang toksik. Kalau saya bilang itu toksik ya. Saya waktu saya diminta sama keluarga suami saya dilamar istilahnya. Saya mau diperistri. Artinya kan diminta ya sama saya dilamar. Itu saya dilamar 1 tahun sebelumnya. Dan itu dia
suami saya Om Andre itu udah pasti akan menjadi suami saya karena saya udah diminta, udah dilamar 1 tahun sebelumnya. Tapi pada waktu 1 tahun itu harusnya saya bisa dong bersenang-senang, harusnya bisa dong saya melakukan hal yang tidak baik. Tapi kita sama-sama menjaga supaya tidak mempermalukan masing-masing keluarga. 1, tidak mempermalukan keluarga. 2, tidak mempermalukan Tuhan. Orang gereja kok kayak gitu. Orang gereja kok kayak gitu. Memang orang-orang tidak berhak mengecap kamu, tidak berhak mengejudge kamu, tapi kalau kamu sudah tahu, alangkah baiknya itu kamu pegang sebagai kehormatan kamu, sebagai integritas kamu. Ngerti nggak sampai sini? Lois, ngerti ya, jangan takut dimarahin mami. Ci, aku nggak ngerti, Ci, aku kan belum pernah bucin. Tante, aku nggak berhenti, aku belum pernah bucin. Nah, oke, ngerti nggak sampai sini? 2 hal, kalau kita mau berpasangan atau dalam pasangan, kita menjadi yang seimbang, seiman, sama-sama dalam Tuhan. Yang kedua, spirit hidupnya memuliakan Tuhan. Rajin ibadah, melakukan hal-hal positif, menjaga kekudusan, nggak selingkuh. Ya, ada yang selingkuh kadang-kadang. Oh, saya ditinggalin karena dia punya yang lain. Nah, selingkuh itu mah udah basi deh, mendingan udah dekat aja. Itu baru pacaran udah selingkuh, gimana nanti kalian menikah? Akan menjadi apa rumah tangga kalian nanti? Oke? Mengerti sampai sini? Mengerti firman Tuhannya sampai sini? Ngerti nggak? Ayo, guys, jangan jadi bodoh, jangan jadi bucin. Kita mengkorbanin Tuhan segalanya hanya karena kamu jatuh cinta, hanya Dia adalah segala-galanya. Tapi jadikan dasar Tuhan sebagai dasar kamu. Kalau kamu jatuh cinta, kamu harus jatuh cinta sama orang yang tepat. Terus waktunya juga tepat. Aku mau sharing sebagian. Sebenarnya ini sedikit aib sih bagi aku, tapi aku mau sharing supaya kalian belajar dari cerita aku. Dulu aku bucin sama seseorang. 2 kali aku bucin sama seseorang. Pertama sama seseorang yang udah lama sekali aku pacarannya ya bertahun-tahun, bahkan udah bucin, udah mau merit, ada keinginan merit, tapi ya karena bukan jodoh dari Tuhan, akhirnya kami terpisahkan oleh satu hal yang bucin banget. Waktu saya dikatain ya sama orang tuanya, saya dibilang, apaan tuh, orangnya hitam. Kalau orang Cina Toto ya, mohon maaf, kalau Cina Kalimantan atau Cina yang lain gitu, mereka tuh selalu menganggap orang Indonesia itu adalah Fanyin. Apa Fanyin? Fanyin adalah orang yang keturunan Indonesia. Saya dikatain Fanyin. Saya nggak marah sih, sebenarnya cuma sedih amat, ya ilah gue dikatain Fanyin, ya Allah. Karena apa? Karena saya hitam. Oke. Yes, bucin banget deh, beneran. Tangis, suka nangis sendiri. Cika ketawa. Cika tahu. Ripka ketawa. Nah, saya suka nangis sendiri. Saya bucin banget sama dia. Terus sampai akhirnya ada satu hal, terus saya kayak disingkapkan, aduh udah deh, kalau dia bukan jodoh kamu, ngapain kamu pertahanin, ngapain kamu tangisin. Oke, akhirnya saya bisa move on. Nah, tapi orang itu kepedean, dia pikir saya tidak bisa move on dari dia. Karena memang setiap kali saya ditemui sama dia, saya ditanya pacar, nggak ada. Padahal dia nggak tahu pacar saya 1, 2, 3, 4, 5. Pacar saya berganti-ganti banyak dulu. Karena saya udah disakitin, karena saya sudah diinin, pacar saya kalau hitung-hitung ada 20. Jangan dilakukan, itu tidak baik. Nah, saya bucin sama satu orang. Terus udah saya berpacaran tapi saya tidak serius, saya hanya main-main, saya hanya teman-temanan. Akhirnya, saya dalam Tuhan loh. Saya udah mengajar sekolah minggu loh. Nah,
Tapi apa? Saya memerlukan kasih sayang pada saat itu. Terus saya bucin sama orang itu. Akhirnya dah saya mencari-cari kisah sejati. CL lah, kisah sejati, cinta sejati. Nah, akhirnya saya bekerja di satu perusahaan farmasi. Nah, di situ saja terulang kembali bucinnya saya. Saya begitu ngelihat orang yang, wih, keren banget. Wih, keren ya. Kan. Wah, udah tuh mulai deh kayak jatuh cinta, cari-cari tahu. Terus ternyata saya tidak bertepuk sebelah tangan. Ternyata orang itu juga suka sama saya. Nah, akhirnya kami berpacaran. Udah berpacaran, udah pede dong. Bawalah ke orang tua. Ini. Satu hal dan lainnya, saya udah bucin. Saya udah ini banget sama dia. Ternyata, saya cuma dijadikan yang kedua dong. Sedih banget ya. Ternyata dia sudah mempunyai anak istri. Aduh, saya stres banget istilahnya. Dari saya belum move on, saya bucin sama yang dulu, saya udah move on sama dia, ternyata dia mempermainkan saya dan bukan jodoh saya. Sampai akhirnya suatu hari saya dikenalin sama teman saya, seorang cowok. Saya dari dulu tuh bermimpi kalau saya akan didatangi oleh seorang pangeran berkuda putih. Lebay banget ya. Saya akan didatangi oleh seorang yang pangeran berkuda putih, orangnya ganteng. Ya, ternyata saya didatengin sama seorang yang bermobil putih. Mobilnya putih sedan. Terus nggak ganteng juga. Pada saat dia datang, dia mukanya minyakan dong. Mukanya minyakan, terus ngajakin saya makan pempek, dompetnya ketinggalan. Ya gimana gue mau bucin ya sama dia. Akhirnya saya kenalan sampai tahun. Di situ saya aware, saya hati-hati nih. Saya nggak mau nih bucin lagi nih, nggak mau jatuh dalam lubang yang sama. Jadi sebelum saya bucin, pokoknya saya pinter lah sekarang. JL lah, udah pinter lah, nggak mau bucin-bucin, nggak mau nangis-nangis. Akhirnya sampai suatu hari saya jadi istrinya dan saya menjadi ibu dari anak-anaknya. Nah, itu karena apa? Karena kekuatan Tuhan. Saya tidak mau bucin. Karena kalau bucin-bucin itu takutnya kagak jadi. Udah bucin, siapa yang rugi? Kita. Nah, melalui kita, yuk kita mau belajar untuk bucinnya sama Tuhan aja. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau bucin sama Tuhan. Sekarang ini sebagian besar dari kalian tadi udah ibadah umum ya, terus sekolah minggu ada yang melayani, terus sekarang youth. Capek gak sih? Jujur li, sama saya capek, tapi saya bersyukur karena saya udah dikasih kesempatan. Seperti tadi lagu yang kita naikkan, hidup ini adalah kesempatan. Itu hal yang benar loh. Jangan kamu hura-hura, kamu posting-posting hal-hal yang tidak positif. Oh, wow, saya lagi ada di sini. Tapi saya lagi mabora. Waduh, jangan, itu bukan hal positif. Tahu kan ya mabora ya? Posting-posting gituan. Buat apa lagi mabok-mabokan, lagi mabora-maboran, posting. Saya lagi di tempat ajeb-ajeb. Untung nggak kena corona. Ya. Kalau udah kena corona, bingung kan? Yuk kita mau lakukan hal-hal positif. Sekarang mau Luis, mau Gracia, mau Akeno, mau Ciripka, Ike, mau Koyeye, Sasa, semua yang hadir di sini, kita mau bucinnya sama Tuhan. Amin. Kita nggak mau bucin lagi sama orang. Karena apa? Merugikan. Kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, kita bucinnya sama Tuhan, kita cinta banget sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, semua Tuhan hitung. Semua Tuhan akan berikan berkatnya untuk kamu. Percaya nggak? Percaya? Yuk, kita mau bucinnya sama Tuhan ya. Jangan seperti Simpson yang bucin sama Delila. Oke? Yuk kita mau masuk. Kita mau naikkan pujian, kita mau akhiri, kita mau jadi anak yang melakukan
Ini khotbah pendeta muda Andre episode 1. Padahal nggak janjian, saya episode 2. Oke, nanti ada episode 3-nya ya, dengan Bapak Andre lagi. 4 saya. Ya udah terus aja begitu, kayak tersanjung kagak habis-habis ya. Oke, yuk kita masuk dalam kekudusan Tuhan. Padahal saya nggak pernah janjian, saya nggak tahu dia khotbah apa. Oke, episode ketiga Caleb yang cerita, boleh. Oke, yuk kita mau nyanyi. Kita mau cinta sama Tuhan, kita mau sangat mencintai Tuhan. Kau sangat kucinta Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kau katakan bersyukur. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kami sangat mencintai Engkau Tuhan, jadikan kami Tuhan. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku.
sangat ku cinta. Oh Yesusku, sangat ku cinta. Kami bersyukur, yes Lord. Kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan, firman-Mu sudah selesai Tuhan disampaikan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan kami boleh melakukan Tuhan apa yang firman-Mu sampaikan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak bucin Tuhan, tidak menjadi budak cinta Tuhan. Tapi ajar kami Tuhan untuk menjadi bucin hanya kepada Engkau, untuk tetap jatuh cinta akan Engkau Tuhan. Tuhan, pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, supaya Tuhan kami bisa dipimpin Tuhan oleh Roh-Mu Tuhan. Tuhan, jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang negatif. Biarkan kami Tuhan melakukan hal-hal positif Tuhan. Tuhan, jauhkan dari kami Tuhan seks bebas Tuhan, seks sebelum before married Tuhan. Tuhan, jangan Tuhan, jauhkan kami Tuhan, kami tengking, kami tikat hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih anugerah Engkau akan melindungi kami. Kasih anugerah Engkau Tuhan akan memproteksi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya firman-Mu boleh tertanam Tuhan dan bertumbuh di hati anak-anak kami Tuhan. Jadikan mereka Tuhan generasi Tuhan, tiang-tiang yang berkualitas Tuhan. Tuhan, tiang-tiang yang berdampak Tuhan untuk kehidupan mereka Tuhan. Dalam lingkungannya Tuhan, dalam keluarganya Tuhan, dalam sekolahnya Tuhan. Jadikan mereka anak yang baik, anak yang berhasil dan menyenangkan hati Engkau, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, telah berhenti dan berbicara. Kau mau patraikan firman-Mu Tuhan di dalam hati mereka. Haleluya. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Ko Yeye. Oke, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan dari hambanya Ibu Pendeta Muda Feni. Tuhan Yesus memberkati. Nah, aku akan bacain pengumuman untuk minggu depan. Kita ada ibadah kembali seperti biasa melalui Zoom, ya, online. Ibadah akan dilaksanakan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat gitu. Minggu depan yang melayani dalam pujian adalah Saudari Elizabeth, dan kemudian yang melayani firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Muda Dewi. Nah, untuk ibadah umum gitu ya, untuk minggu depan kita masih nunggu keputusan dari Bapak Gembala apakah masih online ataukah sudah bisa offline gitu. Ya nanti kabarnya nanti kita akan sampaikan lagi melalui grup WhatsApp gitu ya. Nah, saya rasa pengumuman lain sudah tidak ada. Apakah ada yang bisa ditambahin lagi untuk Om Santa? Ya, nggak ada kok. Nanti kita juga masih menunggu keputusan dari Bapak Gembala juga untuk ibadah umumnya. Oke, baik. Kalau nggak ada, sebentar lagi kita akan berpisah satu dengan sama yang lain gitu ya. Mari sama-sama kita terima berkat yang daripada Tuhan. Ya, dengan hormat kepada Bapak Pendeta Muda Edi Susanta, dipersilahkan. Ya, atas nama Koordinator Pemuda, mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya, Ibu Pendeta Muda Feni, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga kepada Cici Nike yang telah seharian ini mengoperatorkan Zoom ya, dan yang menaikkan puji-pujian juga. Tuhan Yesus memberkati ya. Jangan kita patah semangat, tapi tetap kita harus semangat untuk melayani Tuhan Yesus. Amin. Dan kita bersyukur dan berterima kasih juga kepada Bapak Gembala ya, yang telah hadir juga di dalam ibadah pemuda remaja ini. Ya, mari kita bersatu hati di dalam doa
Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau pada di kesempatan malam hari ini kami bisa dapat mengikuti ibadah pemuda dan remaja dalam Zoom ini ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu. Engkau telah mengajarkan kami Tuhan tentang banyak hal Tuhan. Terlebih Tuhan, kami ingin bucin dengan Engkau saja ya Bapa. Dimanapun kami berada, kami mau Tuhan selalu berdekatan dengan Engkau. Dimanapun kami berada, kami selalu mengingat akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati Ibu Pendeta Muda Feni yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Kau pakai dia Tuhan, lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama Engkau. Kau berkati sebagai seorang istri di dalam mengasihi suami, mengasihi anak-anak, mengurus rumah tangga juga Tuhan. Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga Saudari Nike Tuhan. Kau pakai dia, di mana dia juga jauh dari keluarga Tuhan, di Bandung, dia kuliah Tuhan. Tuhan berkati apa yang menjadi impiannya, Tuhan berkati apa yang menjadi pelajarannya, apa yang dia ambil Tuhan, kuliah di sana juga Tuhan, agar Cinike juga Tuhan boleh mendapatkan prestasi yang terbaik selama dia berkuliah di sana Tuhan. Kau urapin dan Kau berkati apa yang menjadi kebutuhannya juga Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan ya Bapa. Kau berkati juga keluarganya, Kau berkati papanya, Kau berkati mamanya, Kau berkati juga adiknya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga Ko Yeye Tuhan sebagai ketua pemuda remaja Tuhan di GPI, haleluya. Kau pakai Tuhan, Kau urapi dengan urapan yang daripada Tuhan. Sehingga di dalam dia berkuliah juga Tuhan, Kau tambah-tambahkan roh hikmat prestasi yang dari Tuhan. Sehingga orang yang selalu mengandalkan akan Engkau selalu membuatnya menjadi berhasil. Kau berkati juga Tuhan di dalam pergaulannya ya Bapa. Kau jauhkan Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik Tuhan. Kami tahu orang yang selalu mengandalkan Engkau juga Tuhan, Kau selalu lingkupi dimanapun dia berada. Kau berkati juga Tuhan keluarganya, Kau berkati mamanya, papanya Tuhan, dan Cici Tasyanya juga Tuhan, Kau berkati. Kau berkati juga Tuhan kalau malam hari ini Sasa juga ada juga bersama dengan kami. Kau berkati ya Bapa, apa yang menjadi doanya, apa yang menjadi permohonannya juga Tuhan, Kau berkati. Kau berkati juga Tuhan apa yang menjadi doa-doanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati juga Ripka Tuhan, di dalam dia berkuliah juga Tuhan, Kau berkati. Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat yang daripada Tuhan, agar dia juga boleh mencapai prestasi yang terbaik yang Kau berikan kepadanya ya Bapa. Kau berkati juga kedua orang tuanya, Kau berkati juga adiknya Grace juga Tuhan, Kau berkati di dalam dia bersekolah juga Tuhan, berkati Tuhan, tambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan, sehingga anak-anak yang selalu mengandalkan, orang-orang yang selalu mengandalkan akan Kau Tuhan, Kau selalu memberikan prestasi yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga Akeno Tuhan, dimanapun Akeno berada Tuhan, Kau berkati. Kau tambahkan hikmat, marifat, dan kepandaian di dalam sekolahnya, sehingga prestasi demi prestasi dia juga boleh dapatkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Louis Tuhan. Kau berkati Louis Tuhan, Kau berkati sekolahnya Tuhan, Kau berkati juga di dalam pergaulannya, Kau berkati juga keluarganya, papa, mama, dan kedua adiknya juga Tuhan, Kau berkati. Kau tambahkan hikmat yang dari Tuhan, sehingga dimanapun Louis berada, Kau selalu memproteksi, Kau selalu menjaga apa yang perbuatan-perbuatan yang tidak baik Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu terus dimuliakan. Kami juga berdoa untuk Tessa. Kau
Kau berkati Tessa dengan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Kau berkati di dalam sekolahnya, studinya, sehingga Tessa selalu mendapatkan prestasi yang terbaik juga di sekolahnya. Sehingga juga boleh dapat mengikuti jejak dari cicinya, bisa sekolah sampai tinggi S1 dan S2. Kau berkati Tessa, apa yang menjadi doa dan permohonannya juga Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Santo Silas dan keluarganya. Kau berkati di dalam dia melayani domba-dombanya Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat yang dari Tuhan. Kau berikan kesabaran yang daripada Tuhan untuk dia dapat menggembalakan kami semua sebagai domba-dombanya. Kau berkati apa yang menjadi doa dan permohonannya. Kau berkati juga kebutuhan di dalam keluarganya juga Kau berkati. Kau berkati istrinya, Ibu Pendeta Muda Vera juga Tuhan. Kau berkati dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada malam hari ini Tuhan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami telah memuji, memuliakan nama Engkau juga Tuhan. Dan sampai di akhir ibadah ini Tuhan, kami telah menaikkan doa syafaat kami. Kami alaskan doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan saudara, kita arahkan hati dan pikiran kita tertuju pada Tuhan kita Yesus Kristus. Berpisahlah satu dengan yang lain dengan membawa berkat kasih, karunia, damai sejahtera, dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga protokol kesehatan, jauhi kerumunan, tetap kita memakai masker dimanapun kita berada. Ya, kalau misal kita sekolah, tetap kita jaga protokol kesehatan, tetap minum vitamin, ya, jaga diri kita, jangan sampai sakit. Tetap semangat di dalam Tuhan, amin. Oke, kita bisa foto dulu. Cici Nike atau Koko Yeye, semua on cam. Ya, udah beli kuota nih, jadi nggak nge-like. Yuk, on cam. Udah bisa screenshot. Oh, tadi pagi belum beli kuota. Satu, Bapak triple S mau open cam nggak? Bapak. Oh, Bapak. Iya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Bentar, mana grup pemuda? Saya langsung paste aja. 1, 2, 3. Oke. God bless you. Nggak ada Sela ya hari ini ya. Tidak ada Ya, DP. Sela Septi nggak ada ya. Tidak ada DP Iya, Sela Sembokong. Septi ditanyain tuh, dihubungin bila perlu. Makasih ya Pak Santa, Ibu Feni, Ya, Pak sama-sama. Yeye, Sela di sini katanya juga buat lagi semuanya dibikin. yang sudah hadir. Luis, Ya. Akeno, semuanya ya. Ya, Biar Tuhan semuanya Yesus Tuhan berkati. berkati. Buat Sasa juga ya, Tuhan berkati. God bless you semuanya. God bless you Oke ya, all. saya pamit. Ya udah, bye. Bye. semuanya.